Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Gilang Permana Putra, hadir sebagai moderator untuk presentasi dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis pada PT Citra Buana Prasida Tbk. Dalam 7-8 menit ke depan, kita akan menelusuri profil, model bisnis, teknis, dinamika pasar, dampak konstruksi, mitigasi risiko, hingga rekomendasi strategis dari proyek unggulan mereka dari PT Citra Buana Prasida Tbk, yaitu Pascal Hypersquare. Untuk selanjutnya, silakan disimak video berikut ini. Profil perusahaan dan sejarah. PT Citra Buana Prasida didirikan pada tahun 2000 di Bandung. Awalnya bernama PT Prasetya Sejati dan mengalami rebranding pada tahun 2002. Didasarkan oleh Komisaris Utama Thomas Aquinas Pramukuswala dan Komisaris Gairi Johari. Perusahaan ini tumbuh membangun kawasan terpadu di Jalan Pasir Kaliki, Bandung. Proyek flagshipnya Pascal Hypersquare mengusung konsep one stop living yang dimana menggabungkan pusat belanja, food market, hotel, universitas, asrama, hingga fasilitas rekreasi lengkap dalam satu kawasan. Model bisnis PT Citra Buana Prasida atau PT CBP dibangun atas 8 blok BMC yang saling mendukung. Yang pertama ada customer segment, menyasar pemerintah, swasta, developer, dan masyarakat umum untuk perumahan atau pembangunan komersial. Kedua ada value proposition, yaitu kawasan terpadu berkelanjutan lengkap fasilitas, pendekatan komunitas, dan nuansa hiburan estetik. Yang ketiga ada channels, termasuk tender atau lelang, rekomendasi jaringan, media digital, pameran industri, dan tim lapangan. Yang keempat ada customer relationship, dibangun melalui kemitraan jangka panjang, laporan rutin, layanan purna jual, dan profesionalisme tinggi. Yang kelima ada revenue stream, dari proyek konstruksi, fee management, joint venture atau KSO, sewa alat berat, hingga dividen investasi properti. Teknis digitalisasi dan SDM. Dari sisi teknis, PT Citra Buana Prasida telah menerapkan teknologi modern sebagai bentuk kesiapan menghadapi era industri 4.0. Sistem CAD atau BIM digunakan sejak tahap desain, dilanjutkan dengan aplikasi digital untuk manajemen tenan, pembayaran cashless, serta CCTV berbasis AI dan akses ID card sebagai standarisasi keamanan dan efisiensi. Manajemen proyek berjalan dengan dukungan SOP ketat, audit rutin, KPI yang terukur, serta pelatihan berkelanjutan untuk tenaga kerja. Pendekatan ini memperkokoh kultur profesional dan operasional yang handal. Dinamika pasar menunjukkan Bandung sebagai kota pelajar dan wisata menjadi landasan ideal bagi Pascal. Target pasar mencakup wisatawan Jabodetabek saat weekend, mahasiswa dari berbagai kampus, dan keluarga kelas menengah ke atas. Dengan kompetitor kuat seperti Ciwak dan PPJ, Pascal berhasil menempatkan diri dalam niche market melalui food court, semi outdoor yang santai, dan komunitas kreatif yang aktif. Strategi pemasarannya mencakup digital marketing, saluran sosial media, event rutin seperti festival kuliner dan bazar, serta skema kemitraan menarik bagi tenan, termasuk model revenue sharing dan subsidi renovasi. Dampak sosial, lingkungan, dan CSR. Secara sosial dan ekonomi, proyek ini memberikan efek domino positif, membuka lapangan kerja untuk berbagai sektor, mendukung pertumbuhan UMKM lokal, dan meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak serta retribusi. Secara lingkungan, perusahaan telah melaksanakan AMDAL lengkap, instalasi IPAL, dan memfasilitasi minimal 5% ruang terbuka hijau. Namun terdapat isu kritis terkait pengolahan limbah, dengan laporan pembuangan limbah cair ke permukiman tanpa pengolahan yang harus segera dikelola melalui revisi sistem manajemen limbah dan kontrol ekologi. Resiko bisnis dan mitigasi.
Ada 4 risiko utama yang telah teridentifikasi. Yang pertama ada regulasi. Dalam regulasi ada perubahan zonasi, IMB, OSS, PBG, RTDR, dan memerlukan kepatuhan penuh. Yang kedua ada ketergantungan lahan dari PT KAI sebagai mitra strategis. Yang ketiga ada fluktuasi ekonomi seperti bunga, inflasi, dan harga material. Yang keempat ada operasional seperti keterlambatan dan biaya tak terduga. Salah satu strategi mitigasinya yaitu memperkuat pemahaman regulasi terbaru, renegosiasi kontrak KSO, diversifikasi kelegalan, serta penyusunan buffer anggaran dan jadwal. Rekomendasi strategis dan penutup. Sebagai kesimpulan, berikut rekomendasi strategis untuk memperkokoh posisi Pascal Hypersquare. Yang pertama, perkuat compliance terkait RDTR, OSS, dan PBG untuk memperbesar kepastian hukum. Yang kedua, perluas digitalisasi dan keberlanjutan menggunakan smart system real time dan pelatihan tanian ramah lingkungan. Yang ketiga, optimalkan engagement komunitas melalui festival bazar, pertunjukan budaya, serta kolaborasi institusi pendidikan. Yang keempat, perluas keberpihakan pada UMKM lewat bagi hasil dan dukungan pemasaran skala kecil. Yang kelima, tingkatkan manajemen transportasi dan parkir, termasuk shuttle dan promosi transportasi publik. Yang keenam, ekspansi migrasi kawasan. Evaluasi ekspansi bertahap ke Gede Bage atau Bojong Soang dengan feasibility study menyeluruh. Dengan strategi ini, artinya Pascal tidak hanya akan lebih resilient, tapi juga relevan di era smart city dan communities driven economy. Kesimpulan dan saran. Setelah melalui analisis mendalam dari berbagai aspek, mulai dari teknis, pemasaran, manajemen, SDM, finansial, lingkungan, hingga yuridis, kami menyimpulkan bahwa proyek Pascal Hypersquare oleh PT Citra Buana Prasida Tbk adalah layak secara bisnis, layak secara operasional, dan berpotensi tinggi untuk berkembang secara berkelanjutan di masa depan. Kawasan ini memiliki keunggulan strategis dalam hal lokasi, konsep integratif, dan pendekatan komunitas. Dengan manajemen yang solid dan kemampuan adaptif terhadap teknologi serta kebutuhan pasar, Pascal Hypersquare menjadi salah satu bentuk pembangunan kota yang berbasis fungsi dan nilai kehidupan masyarakat. Namun, agar proyek ini dapat terus bersaing dan tumbuh optimal, ada beberapa syarat strategis yang mungkin dapat membantu walaupun tidak secara langsung. Yang pertama ada perkuat kepatuhan hukum dan regulasi, terutama terkait perubahan tata ruang, perizinan berbasis OSS RBA, dan kerjasama lahan jangka panjang. Yang kedua ada tingkatkan kualitas pengelolaan lingkungan, terutama pengelolaan lahan limbah dan air, untuk menghindari konflik dengan masyarakat sekitar dan memenuhi standar keberlanjutan. Yang ketiga ada perluas digitalisasi tenan dan manajemen kawasan, sehingga efisiensi, transparansi, dan pengalaman pengunjung dapat meningkat signifikan. Yang terakhir adalah memfasilitasi UMKM dan komunitas lokal sebagai mitra bisnis yang aktif, inovatif, dan berkelanjutan. Dengan implementasi saran-saran ini, kami yakin bahwa PT CPP atau Citra Buana Prasida tidak hanya mempertahankan, tetapi juga meningkatkan posisi kompetitifnya di sektor properti dan pengembangan kawasan urban. Demikian presentasi studi kelayakan bisnis kami. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan strategis dalam pengambilan keputusan. Saya Gilang Parmana Putra sebagai moderator. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami dalam 8 menit ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.